94,7 UFM. Let's rock the world with Sugar Ray dengan When It's Over. Welcome back, you lovers, to Magdalene's Mind. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Nurlan atau Dr. Nurlan, kita akan share lagi beberapa opini kamu, pendapat kamu, sharingan kamu tentang pertanyaan apa yang akan kamu katakan jika teman kamu ternyata HIV positive. Siapa pengen kita share? Selamat malam untuk Nur Fatimah. Nur Fatimah Minda Fatimah atau Mainda Minda. You're not alone, dear, katanya. I'm on your side. Yeah. We'll go through it together. What a friend you are. Oke, terima kasih untuk Nur Fatimah. Selamat malam juga untuk Astriana Dewi. Mungkin saya akan bilang, kamu harus yakin kalau Tuhan kasih kamu umur panjang buat bertahan hidup dan selalu melindungi kamu. Ini dari Maggie, masih ingat nggak yang waktu itu Oh, kita of pernah course. wawancara? Good evening, Maggie. Iya, she's so sweet. Dia bilang gini, masih ada harapan hidup dan berbuat. Yang penting percaya bahwa ada besok, ada obat, dan ada teman-teman yang peduli. That's so Hebat ya? nice. Selalu gitu. I remember her so well. Say hi to Paul juga ya. Terus kemudian ada Swasti. Mungkin aku akan memeluknya, menangis bersama, sambil bilang, kamu pasti bisa melaluinya. Dan aku akan selalu bersamamu. Ini juga banyak teman-teman yang bagus. Iya. So lucky to have you as a friend. Di 8317617, seperti yang kita katakan tadi di awal, you lovers, kita akan ngobrol bersama dengan Kak Nurlan. Selamat malam, Kak Nurlan. Malam Ari, Hai, Kak. malam pemirsa. Ini ada Devi, ada Hera, dan Malam Kak. Hai Hera. Halo. kalau untuk pendengar UFM kita bilangnya you lovers. Jadi boleh sapa you lovers dulu, Kak Nurlan. Oke, you lovers, hello. Itu enak nih, enak kalau kayak gitu. Gimana Kak, sehat Kak? Bagaimana? Oh iya, excellent. Excellent. Fantastic. Oh good. Iya. Excellent, fantastic. Ini berarti lagi menyenangkan sekali. Kak, kita lagi membicarakan Iya. tentang HIV dan juga AIDS. Dan juga termasuk dari klinik Angsa Merah yang didirikan oleh Kak Nurlan sendiri. Saya nanya pertama duluan deh. Why namanya Angsa Merah pertama? Yang kedua, Oke. apa sih reasons behind it untuk mendirikan klinik Angsa Merah? Angsa merah itu sebetulnya represent something yang unik, ya, sesuatu yang mungkin kadang-kadang saya pikir sesuatu yang harus. Jangan takut dengan mimpi, dengan fantasi. Karena orang selalu bilang, angsa merah kan nggak ada, gitu ya. Oh, Keren. why you stop saying that we don't have angsa merah? Let's we make it angsa merah. Jadi, so represent something that inovatif. You know, dare to think, ordinary, ya. Mari kita berfantasi, mari kita berpikir jauh. Apa saja membuat kita menyenangkan. Itu. Dan yang paling penting, kalau saya melihat angsa merah tuh, kenapa? Angsa itu adalah satu jenis animal yang sangat unik. Pertama, dia itu bisa di darat, Yeah. bisa berenang, ya, bisa juga terbang gitu. Yeah. Terus kemudian ternyata dalam dia membesarkan anak-anaknya, khususnya angsa hitam, itu dia tidak kenal, oh ini hanya perempuan yang ngurusin anak, itu loh. Laki-laki juga bisa, gitu. Jadi buat saya itu sesuatu yang sangat unik, dan saya pikir ini bagus kalau saya pakai sebagai simbol untuk suatu institusi saya. Dan angsa merah, angsa itu buat saya kesannya sesuatu yang anggun, dia lembut tetapi Yeah. firm. Iya. Gitu. Gila, itu filosofi di balik Angsa Merah tuh beratnya luar biasa, dalam loh itu bener-bener. Bikin paper sendiri. Bener-bener itu. Ya. Ini Terus kemudian kalau kenapa saya membangun klinik Angsa Merah, itu karena ada pengalaman secara pribadi. Ya, saya sering punya pengalaman jadi pasien, tetapi juga saya sendiri sebagai dokter kepingin ya mencoba memberikan yang terbaik. Dan ketiga, karena saya juga punya pengalaman bekerja di dalam satu sistem baik pemerintah, baik swasta atau semua. Nah, saya pikir I want to create something different, unik yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat. Karena terus terang saya melihat
di Indonesia tuh banyak dokter yang pintar, yang baik hati. Banyak juga. Tetapi memang tidak mudah untuk memberikan layanan yang langsung ramah, apalagi dan berkualitas ya, apalagi untuk masyarakat umum di Indonesia. Terutama terkait tentang 3 layanan dengan seks, HIV, dan satu lagi dengan drugs. Jadi di Indonesia itu menurut saya belum tercerminkan dengan baik. Kita punya layanan dasar, tetapi 3 area ini belum tercerminkan dengan baik. Nah, saya berpikir cobalah Angsa Merah bisa berkontribusi ke sana, tetap sebagai layanan dasar diberikan oleh dokter umum, tetapi kita juga memberikan perhatian ekstra tambahan untuk 3 isu ini. Karena menurut saya kan kalau orang udah bicara seks selalu berpikir penetrasi. Dan seks itu adalah sesuatu something you feel good about yourself. Itu obat seks ya. Dan dalam satu orang tuh isu kadang-kadang begitu kompleks, tidak bisa hanya dilihat satu isu saja. Dari hal yang sederhana saja, misalnya dari seseorang merasa tidak cukup self-esteem, dia bisa terlibat dengan banyak hal yang lebih membahayakan dirinya. Misalnya akhirnya negosiasi pacaran ini ya, apa kata pacarnya aja diikutin terus. Karena apa? Karena self-esteemnya nggak ada. Padahal misalnya hubungannya udah tidak seimbang, pacarnya minta ini dia ikutin. Betul. Sampai akhirnya lama-lama mungkin juga karena peer atau banyak faktor ikut terlibat drugs. Ketika semuanya terkumpul, mau cari bantuan bingung. Ngomong ke orang tua susah. Iya kan? Mau ke teman juga susah. Akhirnya curhat jadi gosip. Gitu. Nah, kalau akhirnya saya pikir ya, dokter itu bukan sekedar memberikan obat, mendiagnosis, tapi dokter umum juga bisa menjadi sahabat profesional, di mana orang tuh bisa berdiskusi, bertanya, tidak cuma minta obat. Itu yang ingin saya promosikan, saya ingin coba saya berikan bersama kolega-kolega saya. Dan sekarang ini semakin banyak dokter yang semangat banget nih di Indonesia ya untuk memberikan yang terbaik. Tapi kita perlu membantu mereka. Dan untuk itu tadi Kak Nurlan core layanan di klinik Angsa Merah juga ada sesuatu yang diskret itu ya, penekanannya pada diskret itu ya. Pertama kali kalau saya kita sebagai seorang dokter, saya memang tidak kompromi soal quality medicine ya. Kalau seorang dokter, buat kami di mana saja dokter itu harus evidence based medicine-nya. Yang kedua, yang perlu juga kita perhatikan, ini seringkali kelupaan, adalah bagaimana bisa kita memperhatikan client oriented gitu, kebutuhan si klien. Tidak hanya kebutuhan medis. Ya, kadang medis memang harusnya begini, tetapi kita harus berdiskusi dengan pasien kita. Kok saya ingat sama film Patch Adams ya? Patch Adams ya, korek ya. Saya ingat benar sama film Patch Adams. My favorite actor. Itu bagus. When you treat a disease, you lose. But when you treat a patient, whatever the outcome, you'll win. Ya, gitu. Jadi itu yang juga kepingin kita berikan kepada pasien kita, client oriented. Nah, kalau udah bicara seks, HIV sama drugs, itu area yang cukup sensitif. Ya, sehingga tidak semua orang mau datang langsung cerita, wah kayak pidato kemana-mana, bilang ya kan. Mau datang ke dokter juga dia lihat-lihat dulu kali ini dokternya kemana gitu. Nah, karena itu di Angsa Merah kita melatih. Termasuk saya terus melatih diri saya sendiri how to talk well, bagaimana saya berbicara dengan baik sehingga bisa membantu pasien saya semaksimal mungkin. Dia bisa cerita sebebasnya, ya, unek-uneknya, dan saya bisa menerangkan dengan sederhana.
sehingga pasien kita itu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Mana ini? Gitu. Dari hasil ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang dokter yang juga merupakan sahabatnya gitu. Iya, sahabat profesional. Betul, sahabat profesional. Jadi saya memang itu idaman saya, itu klinik idaman saya, dan saya sekarang bersama teman-teman terus, bahkan teman-teman dari provinsi lain ini udah mulai nih, Bulan gimana nih kita? Iya, ayo. Gitu. Harapan saya sebetulnya nanti makin banyak ya dukungan dari luar, jadi kita bisa melakukan secara kolektif. Dokternya tidak hanya Angsa Merah, banyak dokter lain di luar ini. Gitu. Kalau kita punya banyak klinik mirip sama Angsa Merah, ya mirip-mirip lah filosofinya, maka itu akan memberikan perubahan yang banyak sekali untuk Indonesia dan juga buat rakyat Indonesia. Mudah-mudahan. Kak Nurlan, kalau sekarang gini, sebagai misalnya, tadi kan pertanyaan kita untuk You Lovers kan, apa yang akan kamu lakukan kalau orang terdekat kamu atau sahabat kamu ternyata HIV positif? Nah, kalau dari pendapat Kak Nurlan sendiri, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau orang tersebut memberitahu kita, apa sih sebenarnya yang saran yang terbaik yang harus kita berikan gitu? Atau tindakan apa yang harus kita berikan? Satu, ini saya langsung cerita kasus saja ya. Misalnya gini, ada pasien datang ke saya, dia bilang, dokter saya mau tes HIV. Oke. Kira-kira kamu sejauh ini udah tahu apa saja tentang HIV? Ada pertanyaan apa enggak ini? Kalau dia bilang, saya sudah confidence, dokter. Pokoknya saya mau HIV testing. Oke, kalau Anda mau HIV testing, kami siapkan. Hanya pesan saya satu. Apapun hasilnya, kalau Anda melakukan HIV sekarang, berarti itu adalah suatu tindakan yang sudah benar. Gitu. Nah, kemudian waktu keluar hasilnya, misalnya positif, itu biar bagaimanapun pasien itu tidak semuanya bisa strong. Tetap aja pasti dia down, bingung, shock, marah. Semua itu berkumpul menjadi satu. Kalau kondisi seperti ini di mana aja saya itu tidak ada banyak bicara. Saya lebih baik mendengar. Apa yang bisa saya bantu? Kadang-kadang kalau kita sih terus terang, can I give you a hug? Jadi kita diam saja, kita dengarkan apa yang ingin dia perlukan dari kita saat itu. Tak perlu banyak lagi cerita begini-begini karena dia pasti sudah pusing. Sebagai dokter juga saya jamin kamu pulangnya sama siapa, gitu loh. Maksud saya pikirin dia pulangnya sama siapa. Sampai sejauh itu pertanyaannya. Loh iya, karena kalau dia naik motor dia bingung. Nah ini, betul. Iya, jadi memang dokter itu kita harus melatih untuk melihat secara komprehensif. Tadi medisinnya oke, kebutuhannya kliennya oke, perasaannya dia, kenyamanan dia sampai di rumah. Nanti dia mau ngomong sama siapa, ya itu. Kalau saya sih sarannya harus sudah dipikirkan oleh seorang dokter. Dok, saya pengen tahu ini dok. Mohon maaf sebelumnya bukannya mau menyerang tenaga medis profesional, tapi ini kan isu yang sangat-sangat sensitif ya. Masih menemukan nggak dok untuk beberapa petugas kesehatan atau bahkan dokter sendiri gitu ya yang berlaku seperti tanda petik menghakimi polisi moral? Kalau seperti itu pasti ada. Nothing is perfect in this world ya. Cuman kalau saya melihat trendnya itu mulai lebih banyak sekarang dokter-dokter yang terbuka dan bersiap untuk memberikan layanan. Jadi kita sebetulnya sudah punya networking. The point sekarang kadang-kadang ya pasiennya masih bingung nih kemana. Karena kita belum mempromosikan dengan cukup aktif. Mana sih dokter yang kira-kira ramah gitu ya. Mana dokter-dokter yang kadang-kadang bukan masalah dia tidak ramah, karena dia juga mungkin belum confidence, karena dia belum belajar lagi, dia tambah pusing, akhirnya dia berusaha menghindar, nanti dulu deh kalau gue udah dapet pelatihan. Jadi, tapi kalau saya lihat trendnya sekarang, apalagi dengan pelatihan yang gencar dari pemerintah,
semakin banyak dokter sekarang yang lebih terbuka untuk memberikan layanan terbaik terkait dengan HIV/AIDS. This is good news. Good news. Good news. Hera sama Devi apa pengen tanya? Kalau nggak salah udah buka klinik yang kedua ya, Kak? Ini Kak Samera ini. Klinik saya. Oh iya, saya senang, terima kasih. Tapi memang sebetulnya Angsa Merah itu saya membangun klinik jika sifatnya hanya untuk model. Saya punya 2 model klinik. Satu klinik yang memang untuk kalangan menengah ke atas, di Blora. Satu untuk kalangan menengah, ya yang hanya bisa misalnya membayar sekian. Jadi ada 2 target, tetapi core-nya intinya tuh sama semua. Quality-nya sama, klien orientifnya sama. Yang membedakan tentu hanya tempat. Kalau di daerah misalnya Menteng, biaya rentingnya kan lebih mahal gitu ya. Betul. Jadi biayanya menjadi lebih mahal gitu. Nah, saya perlu membangun juga klinik-klinik yang untuk market pasar yang memang high-end society. Karena high-end society ini saya lihat banyak berangkat pergi ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia. Betul. Dan saya nggak perlu lah ngomel-ngomel sama orang Malaysia, Singapura, enggak lah. Ya, yang penting sekarang coba kita menunjukkan layanan yang terbaik. Nah sekarang yang Angsa Merah yang di Blora itu 40% kita bisa menarik juga orang asing, untuk datang ke klinik kita. Terus semakin banyak juga pasien-pasien kita yang biasa berobat ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, mulai beralih datang dia ke klinik kita. Nah kalau ini terus saya perkenalkan dengan teman-teman yang lain, kan lebih bagus lagi Indonesia Betul. Nggak perlu ada 1000 Angsa Merah, tetapi ada filosofinya aja lah yang diambil gitu. Saya sendiri memang tidak bermaksud akan membuat 100 Angsa Merah, tetapi saya ingin core prinsipnya itu. Bagaimana kita punya kualitas medicine yang baik, kita punya core client oriented yang baik, kita juga memperhatikan penyedia layanan, yaitu misalnya dokternya, perawatnya, pekerja yang memberikan layanan itu diperhatikan. Begitu. Gimana caranya supaya balancing? Karena untuk bisa bekerja maksimal, ya dokter juga harus mendapatkan lingkungan yang sehat. Gitu. Itu jadi ya saya berusaha mengajak teman-teman untuk bisa mungkin tertarik. Saya mau bikin kayak Angsa Merah, Nurlan. Ya udah gabung nih caranya begini, gini. Dah. So, kita memang membuat model. Mudah-mudahan lovers, kalau memang ingin belajar atau pengen tahu lebih lanjut lagi, silakan saja langsung ke www.angsamerah.com. Itu bisa lihat segala sesuatu yang telah diceritakan tadi oleh Kak Nurlan atau Dr. Nurlan. Kali ini kita harus menyebutkan Dr. Nurlan. Iya, tambah lagi Mas Ari. Satu, di Angsa Merah itu kita tidak pernah pakai ngantri. Appointment only ya. Itu benar-benar kata antri kita hindari. Jadi call appointment semuanya disiapin di situ. Jadi kalau janji jam 10 ya udah masuk diterima jam 10. Kenapa? Karena satu itu nyaman buat kami dari tim penyedia layanan, ya dokternya, perawat. Kita bisa napas tenang, kita nggak nervous juga ya. Terus pasiennya juga nggak nunggu bengong lihat kiri kanan siapa ini orang mau takut ketemu orang yang dikenal gitu. Yang ketiga, ternyata kalau pasien nggak nunggu juga kita ruangan tunggu kita lebih bersih. Banyak banget manfaatnya gitu. Dan nggak perlu ini kali free wifi. Nggak perlu nyediain free wifi. Free wifi-nya juga ada. Majalah awet. Udah gitu, kalau udah pulang, ya udah kita juga punya hotline untuk pasien kita. Kalau dia ada pusing, telepon. Aduh dok, kenapa ya habis makan obat ini langsung gatal-gatal. Udah Iya. langsung dia kasih foto.
Udah jangan foto selfie. Dari sudutnya agak kiri, nengok ke atas dikit. Nah, itu selfie yang paling bagus. Kak Nurlan, terima kasih atas waktunya Kak Nurlan ya. Ya, makasih banyak. Keep doing the good job, the good work. Thank you Kak. Good evening, good night, bye. UFM 94,7